Saya Yanuar dari Cerita Kami. Satu pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya, mengapa manusia dengan segala kekurangannya diciptakan oleh Allah? Allah yang berkuasa, yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk menghasilkan semuanya yang ada di dunia ini. Mengapa menciptakan manusia? Apa gunanya menciptakan sesuatu yang ada kemungkinan tidak selevel atau tidak mempunyai kualitas sebaik Allah itu sendiri? Karena seperti kita tahu, kita jauh di bawah para malaikat. Tuhan sudah menciptakan para malaikat. Mengapa masih membutuhkan untuk menciptakan manusia? Di mana manusia juga ada kemungkinan untuk mengkhianati Allah, untuk tidak melakukan hal-hal yang diminta oleh Tuhan sendiri. Untuk apa kita diciptakan? Ini satu pertanyaan yang mungkin ada di benak kita masing-masing dan saya berusaha untuk menjawabnya. Pada saat kita mempunyai kemampuan yang sangat besar untuk menciptakan banyak hal, kita menjadi kosong. Malaikat diciptakan untuk melayani Allah. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah, malaikat akan melakukannya. Jadi sama sekali tidak ada hal yang tidak Allah ketahui. Oleh sebab itu kita diciptakan. Dengan kita diciptakan, Allah menjadi mengetahui dan menjadi paham. Begini rasanya diinginkan, dibutuhkan. Pada saat kita meminta kepadanya, pada saat kita berharap kepadanya, Allah bisa merasakan, Tuhan bisa merasakan, begini rasanya aku diinginkan. Pada saat kita mencintai Allah, Allah bisa merasakan cinta itu. Pada saat kita meninggalkan Allah, Allah juga bisa merasakan kesedihan itu. Hal ini yang tidak didapatkan dari ciptaan-ciptaan yang lain. Oleh sebab itu, kita selalu dianggap atau disebut kita adalah image dari Allah itu sendiri. Kita serupa dengan Allah. Kita adalah cerminan dari Allah. Dengan satu hal yang membedakan, kita mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan kita sendiri. Karena dari pilihan-pilihan kita itu, Allah menjadi dapat merasakan apa yang kita rasakan. Itulah sekali lagi yang disebut sebagai kita adalah cerminan dari Allah itu sendiri. Nah, karena kita adalah cerminan dari Allah itu sendiri, maka disarankan bahwa kita untuk tetap menjalin hubungan dengan Allah, dengan Tuhan kita, dengan merindukan Dia, dengan berbicara kepada Dia, dan terlebih dengan mendengarkan Dia. Seringkali yang kita lakukan adalah meminta, menjelaskan tentang keadaan kita. Ingatlah, Tuhan Maha Tahu. Tuhan mengetahui semuanya. Mungkin bahkan kita tidak perlu menceritakannya. Karena dengan kita menceritakannya, dengan kita meminta, apalagi dengan meminta yang terlalu banyak, sebenarnya kita menuntut Allah itu sendiri untuk memenuhi keinginan kita. Nah, disitulah kita diuji. Pada saat keinginan kita tidak dipenuhi, bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap taat? Apakah kita tetap akan berdoa dan bersyukur kepadanya? Kita sebagai orang Katolik disarankan untuk selalu paham posisi kita, di mana kita boleh meminta, tetapi kita tidak boleh menuntut. Mungkin sekian dari saya, semoga renungan singkat ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih.